Persatuan tidak bisa diukur dengan waktu dan uang. Indonesia kali ini mendapatkan pelajaran berharga dari bumi cendrawasih. Meskipun sudah 56 tahun tanah Papua menjadi bagian Indonesia, gejolak tak juga redam. Sudah sekitar 75 triliun dikucurkan negara sejak otonomi khusus diberlakukan pada tahun 2001. Tetapi persatuan belum sepenuhnya diraih. Masih sering terjadi gejolak di mana-mana di tanah bagian paling timur Indonesia ini. Apakah isu SARA menjadi salah satu faktor penyebabnya? Pemirsa, di studio telah hadir Ibu Noya Letuna dari dosen komunikasi Undana dan Pak Dr. Asis Andaja, dosen FISIP Undana sebagai pengamat sosial dan juga pengamat kebijakan nasional. Kali ini tema dialog kita adalah Papua adalah Indonesia. Pak Aziz, ya. Menarik sekali kita bicara tentang Papua. Banyak orang akhir-akhir ini membicarakan Papua seolah-olah melihat flash ke belakang ketika Papua baru terintegrasi dengan Indonesia. Kita yang hidup pada zaman ini lalu akhirnya melihat menyoroti Papua dari sisi kita yang sekarang tinggal di negara Indonesia pada zaman sekarang. Bagaimana Pak Asis selaku pengamat melihat Papua yang sekarang dengan perkembangan situasi terakhir ini? Baik, terima kasih. Pertama, kita sebagai bangsa turut prihatin atas peristiwa yang dialami oleh saudara-saudara kita. Dan kalau mengikuti perkembangan informasi dari media, itu disebabkan oleh saudara-saudaranya sendiri. Jadi kita satu bangsa membangun satu negara kesatuan, tentu kita harus menjaga nilai-nilai persatuan. Ada satu prinsip kehidupan bernegara Bhinneka Tunggal Ika ini sebenarnya harus kita sadari, ada keberagaman yang dikelola di negara ini. Oleh karena itu, keberagaman ini harus dijaga, dimaklumi dan ditempatkan pada tempatnya. Nah, saudara-saudara kita di Papua, walaupun belakangan terintegrasi masuk dalam negara kesatuan Republik Indonesia, mereka masuk tentu mempunyai tujuan yang sama, ingin hidup lebih sejahtera dari kondisi yang saat mereka alami. Jadi tujuan kita sama-sama membangun bangsa ini untuk hidup lebih sejahtera. Tapi kalau kita lihat perkembangan pembangunan kita itu kemudian ada ketimpangan-ketimpangan. Nah, ketimpangan-ketimpangan ini sudah lama disadari oleh kita semua. Oleh karena itu, segala identitas yang kemudian dimunculkan di permukaan menjadi pemicu dari persoalan ini, sebenarnya kita harus kelola keberagaman. Jangan kita munculkan satu identitas pada waktu dan tempat yang tidak tepat. Itu jadi boleh Anda katakan bahwa ini ada semacam identitas yang ditonjolkan secara boleh dibilang secara masif oleh masyarakat di sana, sebagian masyarakat di sana, atau apa Pak? Ya, ini kan persoalan yang kita ikuti dari media itu kan berkembang adalah rasis ya, menonjolkan satu identitas yang sebenarnya betul dia miliki. Saya dilahirkan sebagai orang Alor misalnya yang hitam, memang saya hitam itu. Tapi dalam kondisi tertentu Bapak menyatakan saya hitam, dalam waktu yang berbeda, kepentingan berbeda, saya bisa marah. Padahal kita diciptakan oleh Tuhan begitu beragam itu. Ada yang putih, ada hitam, ada keriting, ada rambut halus, segala macam. Ya, itu identitas kita yang saya sendiri tidak mau mungkin identitas itu. Tapi itulah keberadaan saya. Nah, sehingga kalau kita mau hidup bersama, kita harus memelihara nilai-nilai kebersamaan, dan yang menjadi faktor pembeda itu kita harus tekan. Kalau itu pembeda itu yang kita munculkan dalam kebersamaan, justru perpecahan yang akan kita hadapi. Baik,
Sebelum saya ke Ibu Doya, saya masih bertanya lagi kepada Pak Asis karena ini menyangkut sebagai pengamat kebijakan Sosial, ya. publik, mungkin Pak Asis lebih tahu bagaimana dengan fenomena kesetaraan pendidikan anak Papua sekarang, Pak. Karena itu pun menjadi akar permasalahan yang sering didengungkan. Ya, pemerintah sudah membuka kesempatan seluas-luasnya. Ada kebijakan daerah yang saya tidak begitu tahu kebijakan pemerintah daerah Provinsi Papua. Secara umum saja. Tetapi secara umum, teman-teman di Papua, saya pernah seasrama dengan teman-teman dari Papua itu. Itu satu asrama, di Unhas itu satu asrama panjang itu mereka semua. Mereka itu programnya, makan minumnya aja diantar itu. Mereka hanya ada perlakuan khusus terhadap teman-teman itu. Cuma mungkin dalam perjalanan ada hal-hal yang menjadi kehilafan dalam program itu, memang itu perlu dievaluasi. Tetapi program untuk penyetaraan di dunia pendidikan, teman-teman Papua tersebar di seluruh perguruan tinggi. Di Undana juga ada banyak fakultas, ada asrama mahasiswa yang dibangun oleh Undana dan itu ditempati oleh saudara-saudara kita yang dari Papua. Jadi peluang untuk memperoleh pendidikan yang setara itu terbuka luas bagi semua anak bangsa ini. Pak, tadi dengan pelayanan khusus, Ya. dengan pelayanan khusus atau perlakuan khusus yang diberlakukan untuk anak-anak Papua, apakah tidak akan menimbulkan kecemburuan sosial, Pak? Kecemburuan di antar sesama mahasiswa ataupun sesama anak bangsa, Pak? Iya, perlakuan khusus dari baik dan negara pemerintah terhadap sejumlah wilayah atau daerah itu tentu dengan pertimbangan yang matang. Kenapa mereka diberi perlakuan khusus? Jadi perlakuan khusus itu tentu sudah dikaji secara baik. Kalau tidak diberi perlakuan khusus, percepatan untuk mengimbangi kehidupan mereka dengan daerah-daerah lain itu tertinggal. Oleh karena itu kebijakan yang dikeluarkan untuk memberikan perlakuan khusus kepada daerah-daerah yang dianggap perlu ada percepatan, itu kebijakan perlakuan khusus, termasuk otonomi khusus bagi Papua itu. Itu hanya, jadi kita daerah yang lain harus memahami kondisi ini. Pemerintah sedang mengatasi ketimpangan yang terjadi di negeri ini. Nah, ketimpangan-ketimpangan itu harus diintervensi dengan kebijakan. Salah satu kebijakan yaitu perlakuan khusus. Tujuannya untuk percepatan, supaya kita setara. Karena kita sebangsa, setanah air. Jangan ada ketimpangan yang terlalu. Mereka, misalnya saja, ada bahasa yang mengatakan, itu Papua itu tanah penuh kekayaan itu. Tapi kenapa Papua sampai sekarang ini tidak banyak berubah? Yang percepatan perubahan itu kenapa di Jawa? Misalnya ada keluhan-keluhan seperti itu. Nah, untuk mengatasi ketimpangan itulah kemudian program-program percepatan di Papua itu diberikan. Sehingga kita yang di daerah lain harus memaklumi itu. Karena kita sudah terlebih dahulu lebih di depan daripada mereka. Ini kan saudara kita. Jadi bagi saya, maka saya katakan jangan menilai seseorang atau sekelompok orang itu dalam persepsi kita yang belum utuh. Kita harus punya empati, masuk memahami persoalan mereka sehingga kita mengeluarkan pendapat dan pikiran yang sesuai dengan kondisi mereka. Kalau tidak, itu menjadi soal. Pikir itu. Baik. Bu Doya, sebagai dosen komunikasi, Anda tentunya lebih memahami kira-kira bentuk komunikasi seperti apa atau cara komunikasi apa yang kira-kira Anda lihat yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia kepada masyarakat Papua sekarang. Oke, baik. Terima kasih. Melalui media saya lihat bahwa komunikasi yang sudah dibangun oleh pemerintah Indonesia kepada saudara-saudara kita di Papua itu adalah sebuah komunikasi saudara. Jadi misalnya kita lihat Pak Presiden ke Papua, kemudian
melakukan banyak hal berbau budaya di Papua, mencoba hidup seperti orang Papua, merasakan apa yang dirasakan oleh Papua. Menurut saya komunikasi yang dibangun itu adalah pendekatan yang sifatnya budaya, menganggap ini sebagai saudara, sehingga layaknya saudara dengan saudara berbicara, kita tidak bisa bicara dengan dua bahasa yang berbeda. Misalnya, Pak Jokowi itu orang Jawa, dia tidak bisa datang ke Papua dengan menjadi orang Jawa. Dia harus datang ke Papua dengan mencoba menjadi seorang Papua. Seperti itu, tanpa meninggalkan istilahnya tata krama dia sebagai orang Jawa, tetapi datang karena dia yang datang ke Papua, harusnya dia yang menyesuaikan dengan Papua. Siapapun yang datang ke Papua harus menyesuaikan dengan Papua, bukan memaksa Papua menyesuaikan dengan orang yang datang ke Luar Papua. biasa. Saya senang dengan pernyataan ini atau pandangan seperti ini. Karena apa? Kalau kita datang ke Papua, dari ujung barat ke timur, selatan ke utara, semua bisa berbahasa Indonesia. Yes, Luar betul. biasa. Ya. Itu yang tidak bisa kita temukan juga di tanah Jawa. Tetapi itu ada di Papua. Ya, itu sebagai bentuk salah satu sarana komunikasi yang luar biasa yang dibangun oleh pemerintah Indonesia saat ini. Baik, Bu Noya, kira-kira bentuk komunikasi apa yang sebenarnya yang harus ke depannya pemerintah perlu perhatikan sehingga masyarakat di Papua bisa menerima lebih dekat teman-teman atau saudara-saudara dari luar Papua. Oke. Kalau menurut saya mungkin komunikasi positif. Komunikasi positif di sini maksudnya adalah ketika kita datang ke Papua atau kita mau berbicara tentang Papua, jangan mengkonsepkan hal negatif dulu di kepala kita. Tapi datanglah dengan konsep yang positif. Ada satu quotes yang bilang, ketika kita masuk ke rumah orang lain, tanggalkan sendalmu dan bukalah topimu. Seperti itu. Artinya bahwa ketika kita datang ke situ, kita jangan datang dengan persepsi kita tentang Papua. Tetapi datanglah dengan sesuatu yang, apa yang Papua punya. Apa yang kita bisa tahu dari Papua. Dengan berbicara sesuatu yang positif tentang Papua, kita tentu akan menekan hal-hal negatif. Semua daerah saya pikir punya hal positif dan negatif. Tetapi kalau kemudian suatu daerah hanya dibicarakan negatifnya, itulah yang akan dikenal oleh orang. Tetapi kalau suatu ketika kita datang ke Papua dan yang kita bicarakan adalah keindahan Papua, ramah tamah Papua, kemudian kecintaan Papua terhadap Indonesia, saya pikir persepsi orang lain tentang Papua pun akan berubah. Dan hal itu harusnya juga dimulai dari dalam Papua juga. Misalnya, kalau saya adalah orang Papua, saya harus merasa bahwa saya adalah bagian orang Indonesia. Saya tidak bisa kemudian menganggap, oke, karena saya terlambat, karena saya tidak sama dengan saudara-saudara saya yang lebih ke barat Indonesia, saya bukan merupakan Indonesia. Itu harus diubah juga konsepnya. Bagaimana mengkomunikasikan perbedaan itu? Oke, mengkomunikasikan perbedaan dengan tidak melihat sesuatu perbedaan itu sebagai sebuah halangan. Misalnya, sekarang kita ada di tempat ini, saya dan Pak Aziz berasal dari tempat berbeda. Tetapi kalau saya menganggap Pak Aziz orang Alor dan melihat sesuatu yang berbeda, saya tentu tidak akan bisa berbicara dengan Pak Aziz. Tetapi kalau kemudian saya datang ke Pak Aziz dan Pak Aziz adalah saudara saya, sesama orang Indonesia, saya tentu akan melihat Pak Aziz seperti saya melihat diri saya. Seperti itu di Papua. Pemirsa, pembicaraan kita semakin seru. Kelihatannya dua narasumber kita cukup menguasai tanah Papua, walaupun hanya mengamati dari NTT. Baik, jangan kemana-mana. Kita akan kembali sesaat lagi. Menyajikan informasi terkini yang memperluas wawasan, mengulas 5 fakta unik dari penjuru dunia, mengulik 5 fenomena menarik yang luar biasa. Kami rangkum lengkap menjadi satu dalam Top 5. Setiap hari jam 7:30 malam hanya di AFB TV.
Pemirsa, di sini masih ada Pak Asis dan Bu Noya. Pembicaraan kita masih seputar Papua. Papua adalah Indonesia. Kita semua tentunya berharap Papua tetap akan menjadi bagian Indonesia selamanya. Di segmen ini kita akan bicara mengenai kita akan menggali soal isu-isu yang beredar di tanah Papua, Pak. Sebagai pengamat publik, Pak Asis tentunya melihat bagaimana satu masalah kecil bisa menjadi besar. Kira-kira faktor penyebab utama yang membuat isu kecil bisa menyulut begitu cepat dan begitu besar, Pak? Iya. Satu masalah kecil itu sebenarnya ada banyak masalah yang berakumulasi dan katupnya itu pada masalah yang dianggap kecil itu. Tapi ini sesuatu yang kompleks ya. Sehingga kalau kita mau menyoroti isu Papua itu dari satu faktor saja, satu sisi pandang saja, itu tentu bisa kita salah berkesimpulan. Tetapi kalau dari kacamata kami dari sisi kebijakan publik, perlu ada kebijakan, ini kebijakan-kebijakan yang telah diarahkan ke untuk pembangunan di Papua perlu dievaluasi. Ada, kalau kita ikuti pemberitaan itu bahwa misalnya ada jalan pembangunan ya, jalan trans Papua. Kita pihak luar kita bilang ini suatu kemajuan. Tapi apakah itu menyentuh kebutuhan dasar masyarakat Papua secara keseluruhan? Ini yang kemudian bisa juga menjadi sebuah kegelisahan. Kalau kita menyentuh pembangunan dalam persepsi kita orang luar dan kemudian tidak menyentuh kebutuhan dasar mereka, itu dia akan menjadi bom waktu. Sehingga satu masalah kecil pemicu dia akan meledak. Nah, kemarin ketika saya ikuti pemberitaan bahwa jalan trans Papua itu bukan kebutuhan orang Papua. Dulu juga pernah ada penyakit kelaparan, kemudian ada pesawat menjatuhkan Supermi karena transportasinya tidak lancar, itu kemudian masyarakat ambil dan makan, bukan menyelesaikan persoalan diare karena perut mereka tidak terbiasa dengan itu. Jadi kita ini selalu kadang-kadang kita menilai penyelesaian persoalan di Papua itu dengan cara berpikir kita, itu yang biasanya tidak selalu tepat. Makanya kajian-kajian misalnya dalam orang Belanda dulu datang itu penjajah, tapi banyak sekali dia berhasil masuk karena para antropolog itu dia hadirkan mendahului untuk mempelajari budaya, kebutuhan masyarakat, dia berikan informasi baru datang. Itu berarti untuk menyelesaikan persoalan Papua, kajian-kajian secara komprehensif harus kita lakukan sehingga pilihan mana yang lebih tepat untuk membangun Papua. Jadi pendekatan seperti apa kira-kira ya? Pendekatan itu sebenarnya kita harus punya sebuah kajian yang komprehensif. Misalnya, apakah orang Papua itu butuh pembangunan trans Papua, jalan trans Papua, atau itu menjadi prioritas kesekian? Nah, memang itu menyelesaikan masalah karena di sana itu biaya tingkat kemahalan. Misalnya semen saja orang angkut dengan pesawat. Ini salah satu penyelesaian. Tetapi apakah itu kemudian menyentuh banyak masyarakat Papua? Tidak, itu yang jadi soal. Nah, orang Papua dalam posisi yang kemudian belum begitu bagus terintegrasi ya, ideologi mereka, ada kelompok-kelompok separatis di sana, bisa memanfaatkan kesempatan atau peluang-peluang ini untuk memperbesar isu dan komunikasi dengan masyarakat-masyarakat di pedalaman itu kan belum terjangkau oleh Republik ini. Nah, kalau kaum separatis itu kemudian membangun komunikasi lebih efektif dengan cara lokal dan itu membangun semangat mereka, itu kalau terjadi pemberontakan mereka bisa berpihak gitu. Karena persoalan komunikasi kita masih jarang dan
melihat pembangunan ya di Jadi daerah sebenarnya ini. pendekatan yang kita lakukan selama ini boleh dikatakan belum terlalu tepat, Pak. Kalau saya lihat kebijakan tentang otonomi khusus itu sudah tepat, percepatan itu tepat. Tapi kalau kita lihat penggunaan dana otonomi khusus ini, apakah kemudian menetes ke masyarakat kecil atau dia berada pada level elit Papua? Nah, ini yang harus dievaluasi. Kalau dia menetes otonomi khusus dengan dana yang tadi Bapak katakan cukup besar, itu dia menetes dan menyentuh semua masyarakat Papua, saya pikir tidak terlalu bermasalah. Tapi karena kalau ini kan buku bambu ini, dia menetes juga pakai. Jadi apakah trickle down efeknya itu sampai ke masyarakat kecil atau tidak tersentuh? Ya, ini yang jadi perlu dievaluasi lah otonomi khusus itu. Kalau memang itu betul salurannya menyentuh percepatan, terjadi percepatan pada grassroots masyarakat kecil, itu kita bilang otonomi khusus itu ada suatu kemajuan. Tapi dia masuk pada level elit kemudian dia tetesan ke bawahnya itu sedikit, itu bisa terjadi suatu pemberontakan. Jadi kira-kira ini merupakan satu isu yang sebenarnya isu sentral yang bisa memicu situasi perdamaian dan keamanan sekarang yang ada di Papua, ya Pak? Kalau kita lihat itu utamanya itu isu ekonomi, isu kesejahteraan, Pak. Isu kesejahteraan. Makanya saya katakan tadi, orang bergabung menjadi menjadi warga negara Republik Indonesia ini karena kita punya di pembukaan undang-undang itu negara itu dibentuk untuk mensejahterakan semua warga negaranya. Nah, membaca itu kemudian melihat fakta, kemudian itu yang menjadi pemicu. Kenapa dia lebih sejahtera? Kenapa saya tidak? Padahal sumber daya saya punya, kok dia yang lebih sejahtera, saya tidak. Hari-hari itu selalu terngiang di telinganya untuk dia. Tapi Pak, betul, saya hampir sepakat dengan apa yang Bapak katakan tadi. Tetapi kalau kita melihat realita yang ada di Papua, ketika pemerintah sudah mulai membangun sekolah, membangun jalan, sudah memperbaiki ekonomi, kita ambil contoh Pak, banyak sekali perumahan yang dibangun oleh pemerintah buat masyarakat. Tetapi pada ujung-ujungnya rumah itu dijual buat pendatang. Lalu masyarakat Papua kembali tinggal di gubuk-gubuk. Yang mereka lebih memilih tinggal di rawa-rawa. Ya, saya tidak tahu bagaimana kira-kira. Jangan kan saudara-saudara kita di Papua, Pak. Saya meneliti tidak terlalu jauh di bawah mata ke atas Taibenu aja. Itu MCK itu berdiri bersih bagus. Saya bilang ini orang punya kebersihan terjaga. Tapi ternyata setelah saya tanya, MCK itu mereka tidak pakai, tidak gunakan. Karena budaya mereka itu perlu proses, butuh waktu, penyesuaian. Jadi kalau kita membangun Papua versi kita dengan membangun bangunan-bangunan yang mewah ukuran kita, dari sisi budaya ada loncatan budaya, ada kesulitan mereka. Itu saya katakan tadi, jangankan saudara-saudara kita di Papua, teman-teman saudara-saudara kita di timur saja yang belum terbiasa dengan MCK, bangun MCK dan program pemerintah sanitasi lingkungan, bersih semua itu. Mereka tidak gunakan. Bahkan saya pergi, mereka simpan jagung di situ itu. Nah, ini persoalan budaya. Oleh karena itu, persoalan budaya. Oleh karena itu, barangkali kita perlu jangan ada lompatan pembangunan yang begitu tinggi dalam ukuran kita itu. Bu Noya, kira-kira bagaimana bentuk komunikasi lagi kembali ke bentuk komunikasi. Bentuk komunikasi dari pemerintah seperti apa ini? Kira yang kita bisa harapkan sehingga pembangunan bisa sesuai dengan harapan masyarakat setempat ataupun sesuai dengan budaya setempat. Oke. Saya akan mulai dengan sebuah analogi. Ya. Misalnya kita sedang berbicara dengan seorang anak tentang apa yang mau dia makan, yang harusnya kita berikan kepada dia. Kita mungkin lebih tahu makanan apa yang paling bagus atau paling sehat untuk anak itu. Tetapi yang anak itu mau atau tidak. Jadi kalau kita mau bicara tentang Papua misalnya, kita mau bicara apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh Papua, tanya ke Papuanya.
Bukan, kemudian kita membawa, oh Papua sepertinya butuh ini, sebenarnya seperti yang tadi Bapak Aziz bilang. Mungkin mereka tidak butuh jalan. Kita melihat, oh oke, alamnya terlalu susah, dia butuh akses untuk masuk. Satu sisi mungkin iya butuh, tetapi apakah itu kebutuhan yang paling dibutuhkan atau tidak? Sehingga kalau menurut saya komunikasi yang harus dibangun oleh pemerintah itu adalah cari tahu dulu dengan pasti apa sebenarnya yang menjadi kebutuhan. Jadi pendekatannya itu kita datang ke sana dan cari tahu. Bukan kita membawa konsep kita tentang sebuah pembangunan di Papua yang kita pahami dari sudut pandang kita. Kita orang NTT misalnya, mungkin budayanya sedikit mirip dengan Papua, tetapi apakah benar-benar sama? Tidak juga. Ada mahasiswa afirmasi Papua di Undana, yang kalau kita lihat ketika mereka jalan dengan saudara-saudara dari Alor misalnya, mirip. Tetapi ketika kita amati lebih cermat, perilakunya beda. Berdasarkan pengalaman, pengetahuan, dan kebudayaan mereka masing-masing. Bahasa, cara mereka bicara, cara mereka bercanda, itu beda. Sama dengan kalau misalnya kita tanya, mau makan apa? Yo, dari kakak saja. Dari kakak itu artinya bahwa dia menghargai kita untuk silakan kita mau makan apa saja gitu. Tetapi kalau misalnya, tapi maunya apa? Kita jangan berhenti dengan istilahnya tata krama. Waktu kita tanya seseorang mau A, dia menjawab dengan kesopanan, oke silakan Bapak maunya apa saya ikut. Itu belum tentu itu yang diinginkan. Sehingga kalau menurut saya, pemerintah itu harus masuk lebih dalam. Mungkin benar antropolog dulu yang harus masuk. Untuk mengerti apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh Papua. Jangan kemudian kita pikir, oke, kita merasa orang Papua menurut kita keterbelakangan secara pendidikan. Apakah betul? Jangan sampai mereka jauh lebih pintar dari kita. Karena sudah terbukti bahwa salah satu yang bisa kerja di NASA, yang bisa di Garuda adalah orang Papua. Gitu kan? Hanya saja ketika kita datang ke sana dengan membawa pengetahuan kita yang cuma sedikit tentang Papua, kita lalu judge. Dan menurut saya, masalah terbesar yang muncul di Papua itu adalah adanya justifikasi dari orang di luar Papua tentang Papua. Yang oleh orang Papua, oh tidak, kami tidak seperti itu. Sehingga menurut saya, sekali lagi, kalau mau ke Papua, berkomunikasilah dengan gaya orang Papua. Pak Aziz, apakah marginalisasi dan ketidakadilan sosial maupun hukum yang masih sering terjadi di tanah Papua, itu juga menjadi pemicu isu SARA yang mudah menyulut masyarakat Papua? Ya, saya pikir kalau marginalisasi dari sisi hukum itu sudah punya standar itu. Jadi dia punya norma, prosedurnya, ayat pasalnya jelas. Jadi bisa saja diterapkan secara benar, tapi dari sudut pandang orang Papua yang persepsinya sudah terbentuk mereka, maka perlu ada kehati-hatian bahwa kita tegakkan hukum itu memang benar. Tapi dari sisi mereka perlu ada pendekatan-pendekatan membuat mereka itu menerima sesuatu yang benar tadi. Ya. Kalau dikatakan termarginalisasi dari sisi kebijakan, saya pikir sepanjang ini banyak kebijakan yang justru menjamin integrasi, ya, menjamin membangun kekuatan Papua sebagai suatu daerah wilayah yang terintegrasi dalam negara kesatuan. Cuma ya perlu kita cermati juga. Saya dapat ini banyak berteman dengan teman-teman dari Papua ketika jadi mahasiswa. Pak, banyak uang ke daerah Pak, ke Papua. Tapi banyak juga mengalir ke Jakarta Pak. Siapa yang bawa uang dari yang mestinya untuk masyarakat Papua itu ke Jakarta? Ya, mobilisasi penduduk ini kita bisa lihat siapa. Nah, oleh karena itu saya katakan tadi programnya bisa benar, gitu. Tujuan juga bisa benar, tapi perilaku kita dalam memanfaatkan program atau menyikapi, mengeksekusi kebijakan ini yang kadang-kadang dikendalikan oleh kepentingan sehingga kepentingan warga yang mesti merupakan hak mereka itu kemudian bisa disalahgunakan. Jadi merasa termarginalisasi dari program itu kemudian saya justru melihat sebaliknya. Tidak pada program, tidak pada kebijakan, tidak pada hukum, tetapi perilaku orang yang mengeksekusi kebijakan, perilaku orang yang mengeksekusi
penegakan hukum. Ini yang harus kita lihat kembali. Jadi kembali kepada orangnya ya Pak. Orangnya Pak. Aturan hukum sudah bisa dikatakan rasional itu. Semua orang diperlakukan sama, adil. Termasuk saudara-saudara kita di Papua. Jangan ada diskriminasi dalam penegakan hukum. Itu benar. Nah, tetapi persepsi masyarakat Papua melihat penegakan hukum itu pada sisi yang tersendiri. Perilaku kita yang mengeksekusi aturan kebijakan dan seterusnya itu juga kemudian disoroti. Jadi kira-kira isu-isu apa yang isu-isu sosial apa yang bisa dengan cepat sekali menyulut kemarahan masyarakat Papua? Misalnya kita katakanlah seperti yang baru terjadi kemarin, itu salah satu contoh kecil. Kira-kira ada contoh-contoh lain lagi atau tidak Pak yang bisa Iya, isu sosial dari sisi identitas. Misalnya saya itu menyadari saya punya kekurangan. Saya sadari saya punya kekurangan. Tapi justru Bapak menyentuh kekurangan saya, itu bisa menyulut emosi. Karena tanpa Bapak sampaikan, saya sadari bahwa saya punya kekurangan. Dan Bapak mengatakan apa yang ada pada saya itu benar. Tetapi karena saya menyadari itu kekurangan saya dan Bapak menyentuh itu bisa menyulut persoalan. soal Ya. identitas? Jadi saya bagi saya begini, hidup bersama kita harus meminimalisir atau menghindari kelemahan-kelemahan teman dan kemudian kita menghargai kelebihan-kelebihannya. Mereka saudara-saudara kita dari Papua juga punya kelebihan. Sejumlah kelemahan juga ada pada mereka, tapi sering kita menyentuh kelemahan dan mengabaikan kelebihan. Nah, kalau kita menyentuh kelemahan dan mengabaikan kelebihan, siapapun orangnya pasti dia marah. Sangat manusiawi. Oleh karena itu, kata maaf itu sebagai salah satu solusi tercepat, tetapi langkah-langkah dalam bentuk kebijakan pemerintah baik lokal maupun nasional itu harus dipikirkan untuk pemulihannya. Oke Pak, itu kita akan membahas di segmen. Ya, ada segmen berikut, Pak. Bro ya, melihat isu-isu yang berkembang terakhir ini, semua kira-kira dengan pengaruh teknologi sekarang, dengan begitu cepatnya, dalam 1 detik pun semua bisa tersebar kemana-mana. Dengan teknologi, melalui WhatsApp, video, media sosial dan segala macam. Semua dengan begitu gampang tersebar. Kira-kira bagaimana kita mengatasi, bagaimana pemerintah mengatasi permasalahan seperti ini? Apa kira-kira langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi seperti masalah-masalah ini? Kalau menurut saya, kemarin keputusan pemerintah untuk bukan memblokir ya, itu menahan jaringan sebentar di Papua, jaringan media sosial di Papua, itu salah satu langkah yang tepat menurut saya. Kenapa? Karena situasi sedang panas, stimulasi sedikit saja yang masuk ke kita atau ke orang Papua, itu pasti akan memicu sesuatu yang besar. Apalagi kalau misalnya stimulasi itu bentuknya audio dan visual. Waktu kita dengar orang bicara, dengan kita melihat gambar, kemudian dijelaskan, oh ini ada kejadian seperti ini, kita akan sangat mudah melihat hanya dari framing yang dikasih lihat ke kita, diperlihatkan kepada kita. Sehingga kalau menurut saya kemarin, dengan diberhentikan sementara jaringan media sosial maupun jaringan internet di Papua, itu langkah yang sangat tepat. Kenapa? Itu ibaratnya orang sedang panas, kemudian kita kasih minum air dingin, dia reda sebentar. Tetapi yang harusnya kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah itu adalah benar-benar mencari akar permasalahannya, bukan pada gejala. Kalau sekarang ini kan banyak kejadiannya sebenarnya gejala, bukan penyakitnya. Dan orang bereaksi sangat cepat pada gejala itu. Contoh, kasus yang di Surabaya, waktu ada mahasiswa dianggap tidak mengibarkan bendera Indonesia, itu adalah gejala, bukan penyakit sebenarnya. Yang harusnya diselesaikan itu adalah penyakitnya, bukan gejalanya. Ibarat kalau kita kena demam, berdarah, itu kan ada gejala merah di tubuh kita. Nah, bukan itu yang harus diselesaikan, tetapi penyebab kita mengalami bintik-bintik merah di tubuh. Gitu. Sehingga waktu media sosial itu dihentikan sementara, segala bentuk internet diberhentikan, itu bikin orang berpikir sebentar.
lihat dengan baik lagi apa yang sudah dilihat. Kita lihat dengan kacamata yang lebih tenang, lebih kalem, sehingga tidak mudah terbakar emosinya. Kalau dia tetap menyala, kasusnya pasti lebih parah dari yang kemarin. Ya. Pak Aziz, kembali ini masih berkaitan dengan masalah penyebaran isu. Kira-kira menurut Pak Aziz, peran tokoh masyarakat, kita kembali tadi kita ngomong soal pemerintah, sekarang kita kembali ke masyarakat. Kira-kira peran tokoh masyarakat ataupun tokoh gereja, tokoh adat atau tokoh agama, katakanlah tokoh agama, seperti apa yang kita harapkan, Pak? Iya. Sebenarnya kalau masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Timur, itu di Timur ya, Indonesia Timur, termasuk saudara-saudara kita yang di Papua, orang katakan nilai orientasi vertikal itu masih kuat. Gitu. Kita lakukan apa-apa, kita lihat dulu apa kata tokoh, apa maunya tokoh. Gitu. Sehingga bisa saya tokoh itu sebagai pemegang kunci. Pemegang kunci. Nah, kalau saya melihat tokoh-tokoh kita itu juga dalam beberapa hal berbeda pandangan. Nah, kalau sudah berbeda, para tokoh itu berbeda pandangan tentang suatu hal, ini menjadi ruang. Ada kebingungan masyarakat mana yang kita ikut. Nah, jadi ini saya melihat misalnya di saudara-saudara kita di Papua, itu nilai orientasi vertikal pada tokoh kepala suku apa itu kuat sekali. Tapi ya sayangnya dalam hal ini sejumlah tokoh itu bisa berbeda pandangan. Ini yang kemudian menjadi penyebab di bawah mau ikut yang mana. Nah, kalau isu yang masuk ke mereka itu mana yang lebih kuat akan memicu tindakan-tindakan yang kita saksikan sekarang. Nah, kita perlu ada tokoh yang kemudian hadir sebagai pemersatu untuk memberikan penjelasan secara benar, secara baik. Tokoh agama, pendeta-pendeta di Papua, tokoh agama apa saja yang di Papua, itu sebenarnya masih memiliki peran yang kuat kalau menggunakan media itu. Tokoh adat misalnya masih punya peran yang kuat misalnya. Tapi bisa saja dalam pembangunan yang kita lakukan, itu kemudian tokoh-tokoh tertentu itu merasa tersingkirkan dan ada yang kemudian terangkul. Nah, cara-cara ini yang kemudian bisa saja dalam hal seperti ini, dalam hal yang sama, peristiwa yang sama, mereka berbeda pendapat dan itu terjadi polarisasi. Nah, sehingga kita lihat di sana ada yang kemudian saya NKRI, tapi ada yang mengatakan ini karena orientasi pada tokoh, ada yang menggerakkan. Nah, oleh karena itu para tokoh itu perlu kita satukan kembali pandangannya untuk membangun Papua itu. Nah, bagi saya peran tokoh masih kuat, masih kuat. Oleh karena itu jangan pemerintah maju sendiri, tapi manfaatkanlah para tokoh yang ada yang masih didengar. Tapi seperti saya katakan tadi, tokoh ini juga sudah terpolarisasi dalam kepentingan. Saya tidak tahu terpolarisasi dalam kepentingan ini disebabkan oleh apa. Nah, ini yang perlu dicari tahu faktor penyebabnya dan diselesaikan segera. Jadi bagi saya kalau masyarakat yang nilai orientasinya vertikalnya masih tinggi, pegang dulu tokoh. Pegang tokoh, tokohlah yang berfungsi. Jangan kita dari luar langsung bypass, itu bisa berbahaya. Saya pikir. Apa yang tadi Pak Aziz jelaskan soal bagaimana peran tokoh yang harus bisa didengarkan oleh masyarakat setempat. Kira-kira sekali lagi bentuk komunikasi yang apa yang sebaiknya dilakukan oleh para tokoh ini kepada masyarakat setempat. Oke. Baik, para tokoh yang disebutkan itu kalau di dalam teori komunikasi itu disebut sebagai opinion leader. Jadi opinion leader itu orang yang akan selalu didengar. Dia yang akan mengiring opini ke arah mana. Jadi komunikasi yang harusnya dibangun adalah karena kita masyarakat kawasan timur Indonesia kalau mau dibilang itu kita masih mendengarkan kepada tetua adat, kepada pendeta, kepada para ustadz dan sebagainya, kita masih mendengarkan terlepas benar atau tidak, kita pasti akan dengar. Karena itu yang harusnya benar kata Pak Aziz, yang harus kita pegang duluan itu adalah para tokohnya. Dan para tokohnya itu harus bisa kita ajak bicara dua arah.
Jadi artinya pembicaraan itu bukan kita datang dan kita memberitahu, oh Papua harusnya seperti ini, tidak. Kita datang, kita dengarkan apa sebenarnya yang terjadi di Papua, lalu kita kawinkan dengan pengetahuan kita tentang bagaimana harusnya hidup yang baik dan atau hidup yang benar, sehingga pengawinan antara dua budaya Papua dan kemudian ditambah dengan pengetahuan kita dari luar Papua, itu akan membantu bagaimana melihat kehidupan di Papua dalam konsep yang lebih besar dan lebih Papua Center, kalau mau dibilang lebih ke Papua, bukan lagi kemudian kita melihat bahwa Papua bagian dari Indonesia. Bagaimana kalau kita pindahkan bahwa Indonesia itu ada di dalam Papua? Ketika Indonesia itu ada di dalam Papua, kan banyak saudara-saudara kita yang bukan orang Papua juga yang ada di Papua. Transmigran besar-besaran itu kan ada di Papua. Bagaimana kemudian ketika kita bicara, kita datang sebagai orang Jawa yang sudah lama tinggal di Papua, atau orang NTT yang sudah tinggal di Papua. Mereka lebih tahu, mereka diajak bicara juga. Sehingga bagaimana kemudian waktu saya bukan orang Papua dan saya tinggal di Papua, apa yang saya alami itu bisa menjadi pengetahuan bagi pemerintah untuk kemudian kita coba pendekatannya dari sudut yang mana yang paling bagus, seperti itu. Pemirsa, bicara tentang Papua tidak pernah akan habisnya. Bicara juga tentang media sosial juga tidak pernah akan habisnya. Di sini para tokoh, para pengamat kebijakan publik maupun pengamat komunikasi memaparkan dengan sangat lugas. Tapi kita akan balik lagi sebentar. Tetaplah bersama kami. Menyajikan informasi terkini yang memperluas wawasan, mengulas 5 fakta unik dari penjuru dunia, mengulik 5 fenomena menarik yang luar biasa. Kami rangkum lengkap menjadi satu dalam Top 5. Setiap hari jam 7:30 malam hanya di AFB TV. Pemirsa, Papua adalah Indonesia. Itulah tema dialog kita yang sedang kita bicarakan sekarang. Pada bagian ini, pada segmen ini khususnya, kita akan membicarakan tentang cara mengatasi isu SARA yang sekarang sedang berkembang dan pasti nantinya akan muncul isu-isu SARA seperti itu. Pak Aziz, kalau saya boleh tahu Pak, bagaimana sebaiknya masyarakat menyikapi isu SARA? Isu SARA seperti yang kita dengar selama ini, atau isu SARA yang baru-baru terjadi. Ini dari perspektif seorang pengamat. Ya tadi di awal pembicaraan saya katakan bahwa kita bangsa Indonesia itu bangsa yang pluralis. Oleh karena itu satu prinsip yang harus kita pegang adalah Bhinneka Tunggal Ika. Di masa lalu Tunggal Ikanya yang dikedepankan. Tapi di masa setelah reformasi itu binekanya yang kemudian diberi ruang. Nah, ketika bineka itu diberi ruang dalam reformasi dengan mengedepankan demokrasi, itu kemudian banyak hal yang bisa terjadi. Nah, oleh karena itu bagi saya, kalau untuk menyelesaikan persoalan SARA ini,
Ya. Keberagaman bangsa ini perlu disadari secara bersama, dan dalam kebersamaan kita, tadi saya katakan, tidak boleh kita menyentuh hal-hal yang menjadi pembeda. Gitu. Toleransi itu sebenarnya harus kita kembangkan dan memberi ruang bagi perbedaan-perbedaan itu. Jadi dia sekecil apapun, dia harus diberi ruang yang proporsional buat dia untuk hidup di negara kesatuan ini, keberagaman itu. Jadi jangan karena kita merasa besar, merasa dalam jumlah yang besar dianggap tidak menghargai yang kecil, kemudian kita tidak memberi ruang untuk dia, itu pemicu. Jadi bagi saya kita perlu kembangkan dalam masyarakat yang plural, masyarakat yang sangat beragam ini. Boleh kita menggunakan hak di alam demokrasi ini, tetapi faktor toleransi ini harus menjadi pertimbangan kita untuk hidup bersama. Nah, jadi kalau kita tidak menjamin adanya toleransi itu, maka kebersamaan itu bisa terancam. Kira-kira peran siapa saja yang kita minta untuk supaya toleransi seperti ini tetap terjaga, Pak? Ya, memang toleransi ini harus menjadi kesadaran kita bersama. Tentu dijelaskan oleh para pemuka bangsa ini, pemerintah, tokoh agama, tokoh adat, dan seterusnya, dunia pendidikan harus menjelaskan supaya kita hidup toleran dalam keberagaman ini. Kalau itu tidak dimiliki secara bersama, dipahami secara bersama, saya pikir ini kemudian perilaku-perilaku yang menyimpang. Perilaku menyimpang yang akan menyebabkan persoalan. Berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang sekarang sedang terjadi atau yang sudah barusan saja terjadi, kira-kira hal-hal krusial apa saja yang harus segera dilakukan oleh pemerintah? Pertama itu, ya, manusia tentu tidak sempurna, ada kehilafan. Dalam hal-hal tertentu, kita yang merasa diri benar dalam titik tertentu kita bisa hilaf. Yang pertama kali kita harus lakukan adalah segera meminta maaf kepada saudara-saudara kita. Permintaan maaf itu sudah banyak yang melakukannya, bahkan wali kota Malang tidak salah itu kayaknya untuk meminta maaf, bahkan sampai sujud di hadapan orang tua, keluarga dari saudara-saudara Papua. Itu ada langkah-langkah yang bijak yang bisa dilakukan. Harus berani secara jujur menyampaikan permohonan maaf kalau itu kita keliru dalam tindakan yang dianggap separatis tadi, rasisme tadi, rasis tadi. Jadi harus ada langkah cepat. Dan setelah itu harus diikuti dengan kebijakan-kebijakan yang menjamin adanya persatuan, persaudaraan dalam keberagaman ini. Bu Nuya, kita melihat ini sering sekali terjadi konflik antar ras di tanah Papua. Cara mengkomunikasikan seperti apa yang bisa diharapkan supaya konflik ras itu bisa diredam atau bisa perlahan-lahan dikikis? Yang paling pertama adalah kita harus memahami bahwa kita itu tidak sama. Ketika kita tahu kita tidak sama, kita akan mengerti bahwa kita tidak bisa berbicara hal yang sama dengan orang lain. Artinya, kalau saya mau berbicara dengan orang yang berbeda dengan saya, orientasi saya bukan pada diri saya, tetapi pada orang itu. Jadi kalau misalnya saya bertemu dengan saudara dari suku yang berbeda, saya tidak bisa serta-merta kemudian datang dengan kesukuan saya. Saya harus mencoba minimal cari tahu, ini saya bicara dengan orang suku mana. Kebiasaan mereka seperti apa, kayak misalnya tadi Bapak memanggil saya langsung dengan enu. Itu kan sudah langsung, oh oke, ada semacam, saya diterima nih dengan identitas saya. Seperti itu juga kalau dengan suku-suku lain, misalnya ketika kita ke Papua dan kita mencoba berbicara dengan logat Papua saja, itu sudah menunjukkan bahwa kita datang dan kita mau menjadi lebih dekat dengan orang Papua. Tetapi kadang-kadang yang menjadi masalah adalah ketika kita kemudian tadi bercanda dengan identitas orang lain. Kayak begitu. Misalnya ketika kita datang lalu bicara, oh Pace, kok gelap sekali, itu kan rasanya
Ya, tidak perlu dibilang pun semua orang sudah tahu bahwa orang Papua itu gelap, orang Papua itu keriting dan sebagainya. Mungkin kalau misalnya, Pace, apa kabar? Pace, bagaimana kabar hari? Itu akan jauh lebih memanusiakan mereka ketimbang kita datang dan langsung seperti tadi Bapak Aziz bilang, menyentuh kelemahan atau kekurangan saudara-saudara kita. Demikian pula antar suku di Papua misalnya. Kadang suku lain tidak harus di Papua lah, di NTT saja. Kadang kita merasa bahwa suku A lebih tinggi, lebih besar, lebih baik, lebih bagus dari suku B. Kemudian kita mencoba mencela atau melihat hal-hal yang kurang dari suku tertentu. Itu sudah menimbulkan konflik. Nah, menurut saya ketika kita datang ke satu suku, sebaiknya itu tadi. Ya, kita cari tahu suku itu seperti apa, cara mereka berbicara seperti apa, dan kebiasaan mereka seperti apa. Kalau kita datang ke Sabu misalnya, kita tidak tahu apa-apa di Sabu, kita tahu bahwa dengan cium hidung di Sabu segala sesuatu akan aman, lakukan itu di Papua misalnya. Oke, kalau ke Papua, saya pernah punya teman yang ke Papua, dia baru pertama kali ke Papua, dan dia tidak tahu apa yang harus dia buat. Waktu dikasih sirih pinang, dia makan. Dia tidak tahu cara makan, dia makan dan dia tanya, ini bagaimana cara makannya? Itu sudah membuka satu komunikasi yang baik dengan warga sana, sehingga kemudian dia diterima. Nah, permasalahan yang saya lihat selama ini mungkin ketika kita datang, kita langsung fokus pada apa yang kurang dari saudara-saudara kita, bukan apa yang lebih dari saudara-saudara kita. Pak Aziz, apakah dialog merupakan solusi yang paling strategis untuk meredam semua persoalan atau semua gejolak dalam perbedaan di bumi cendrawasih ini, Pak? Ya, baik. Memang dialog itu salah satu solusi yang harus dibangun. Dalam situasi genting seperti ini, kita katakan bahwa masih hiruk-pikuk begini, dialog itu jangan dibangun pada kelompok-kelompok yang sedang emosional. Tapi dialog itu harus dimulai dari lingkaran pinggir, baru menukik pada titik yang sedang tersulut emosinya. Nah, oleh karena itu tadi dialog para tokoh, pemerintah mengajak semua pihak untuk berdialog. Kemudian juga mengajak misalnya aktor-aktor yang terkait langsung dengan masalah itu diajak untuk berdialog. Dari situ kita tahu persoalan dulu, baru kita masuk menyelesaikan. Jadi dialog itu sebenarnya satu media yang apa maunya Bapak dan apa maunya saya. Maunya saya adalah ini. Apakah saya bisa ikuti maunya dalam penyelesaian persoalan ini? Ya misalnya kalau apa maunya Bapak? Dalam konteks ya yang ekstrim, saya mau referendum, itu kan menjadi soal. Tapi belum tentu mau sesuai dengan maunya kita sebagai negara ya kesatuan. Nah, tentu dialog-dialog itu akan menjembatani persoalan sampai menukik pada titik temu, dan disitulah kita bisa menyelesaikan persoalan. Kalau tanpa dialog dan berangkat melakukan tindakan dengan persepsi atau cara berpikir, cara pandang kita masing-masing, kita tidak sedang menyelesaikan masalah. Masalah akan tetap ada. Jadi dialog merupakan salah satu media yang dinilai efektif untuk itu. Tetapi dialog, pihak mana yang harus diajak untuk berdialog terlebih dahulu? Jangan. Bapak kira-kira pihak mana yang paling? Ya pihak pemerintah harus, kan tadi saya katakan Papua itu nilai orientasi vertikalnya masih kuat. Oleh karena itu yang harus diajak berdialog adalah para tokoh. Tokoh ini tadi juga saya sudah katakan, ini kan terpolarisasi, sehingga harus ada pendekatan tokoh-tokoh itu. Ada tokoh Papua atas nama anak asli Papua, tapi ketika dia berpendapat dia bilang, oh tidak sesuai. Ya, ini yang harus kita cari orang. Tokoh kunci yang ketika dia bicara itu representatif pada kelompok-kelompok yang sedang bertikai. Nah, ini juga kita juga dalam kondisi sekarang ini tokoh Papua ini mana yang kita sentuh sehingga dia representatif atau dia mewakili semua yang sedang bergejolak di bawah. Ini juga hati-hati untuk kadang-kadang ada yang mengatasnamakan saya anak Papua asli, tapi kemudian dia berpendapat, begitu dia mengungkapkan pendapat di sana bilang itu tidak mewakili kepentingan. Ini persoalan. Ya, itu makanya saya katakan tokoh-tokoh Papua ini juga sudah terpolarisasi, sehingga ketika ajak berdialog itu harus hati-hati, teman-teman kita itu diajak berdialog untuk menyelesaikan persoalan. Nah, jadi
Ini menjadi tanggung jawab kita semua, tanggung jawab pemerintah. Teman-teman di perguruan tinggi kita juga mungkin ajak berdialog dengan saudara-saudara supaya bisa meredam emosi dan seterusnya. Ibu Noya, kira-kira bentuk dialog seperti apa yang kita harapkan itu bisa dibangun sehingga perbedaan-perbedaan antara suku ataupun antar ras atau antar agama di tanah Papua, Pak, Bu? Oke, kalau menurut saya itu ada dialog yang berorientasi pada tujuan. Kita harus tahu tujuan kita dialog ini apa, tapi tidak meninggalkan proses di dalam berdialog itu. Misalnya tujuan kita adalah supaya Papua tidak lepas dari NKRI. Nah, itu diperkuat. Kemudian di dalam prosesnya, kita tidak bisa kemudian, oke, karena saya tidak mau lepas, saya memaksakan keadaan. Tidak boleh lepas, tidak boleh lepas. Tidak seperti itu juga. Kita dengarkan juga, saudara Papua maunya seperti apa. Lalu kita cari jalan tengahnya. Kita tidak mau pisah, saudara Papua. Mungkin ada yang mau pisah, tapi ada juga yang tidak mau pisah. Kita lihat tengahnya ada di mana. Lalu kita cari jalan keluar di dalam dialog itu. Dan yang paling penting dari dialog itu adalah aksi setelah dialog. Setelah kita bicara, kita sudah kasih tahu, sudah saling berbuka hati, saya mau A, Papua mau B, dan sebagainya, kita sudah ketemu. Di mana kita harus mulai memperbaiki. Aksinya apa setelah itu? Dan di dalam aksi itu sangat saya sarankan supaya jangan pemerintah bertindak sendiri. Libatkanlah orang Papua, sehingga mereka merasa kemudian, oke, sesuatu yang dikerjakan bersama, itu akan menjadi milik bersama. Tapi kalau sesuatu yang hanya kita push, seolah-olah oke, hanya pemerintah yang harus membangun Papua. Tidak, Papua akan tetap merasa bahwa saya yang punya rumah, tapi saya seperti anak kos, tinggal di luar rumah, karena bukan saya yang bangun, seperti itu. Baik, Pak Aziz, Bu Noya, terima kasih. Pemirsa, persatuan dan kesatuan adalah harga mati bagi Indonesia. Dialog dengan berbagai kelompok dan stakeholders di negara ini tidak boleh dianggap tabu lagi. Bukankah kita telah punya bukti nyata akan ampuhnya dialog lewat perdamaian yang terwujud seperti di Aceh? Apapun keadaannya, kita harus lantang berteriak, Papua adalah kita, dan kita adalah Papua. Dan Papua adalah NKRI, dan NKRI adalah Sabang sampai Merauke. Salam.